الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tipu daya syaitan-syaitan yang akan membinasakan Nabi SAW, bahkan ada yang membawa apa kemarin? Api, membawa api untuk membakar wajah Nabi SAW. Maka seketika Jibril turun, sebagaimana Jibril turun ketika Nabi Ibrahim mau dibakar. Jibril turun ketika Musa di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan begitulah tugas Jibril. Jibril membela para nabi, para rasul, dan Jibril tidak mengetahui hal yang gaib. Maka Jibril ikut takut, ikut panik, karena Jibril tidak tahu apakah Nabi ini akan selamat atau tidak. Karena keselamatan seorang Nabi tidak dijamin. Yang dijamin adalah kebenarannya, keselamatannya tidak dijamin. Buktinya ada seorang Nabi yang dibunuh. Tidak ada jaminan bahwa mentang-mentang Nabi kalau perang pasti menang. Nabi tapi dibunuh oleh umatnya sendiri. Akhirnya beliau membacakan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa bara'a dan seterusnya. Sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan riwayat Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syaitana ya'ti ahadakum." Sungguh syaitan akan datang kepada salah seorang dari kalian. Fayaqul, lalu syaitan berusaha bertanya, "Man khalaqaka?" Siapa yang menciptakan engkau? Fayaqul, Allahu tabaraka wa ta'ala. Syaitan mengajarkan kepada manusia itu untuk menjawab, yang menciptakan aku adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Di riwayat lain, siapa yang menciptakan langit? Syaitan mengajari kepada manusia untuk menjawab, yang menciptakan langit adalah Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Syaitan mengajarkan kepada manusia itu bahwa yang menciptakan matahari adalah Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan planet dan seterusnya? Terus dijawab dengan Allah. Terakhir, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Allah. Faman khalaqallah. Kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Tahulah kita, jika ada di benak kita, di hati kita, angan-angan kita, siapa yang menciptakan Allah, maka ini pasti bisikan syaitan.
Ini pasti bisikan setan. Ketika itu bisikan setan, ya jangan dianggap, jangan diteruskan. Nggak perlu tahu jawabannya, nggak mungkin ada jawaban, karena Allah yang menciptakan, tidak mungkin Allah diciptakan. Sama dengan kapan mulai ada Allah, ini pun bisikan setan, karena tidak mungkin ada waktu di mana Allah belum ada. Kan kita tahu pertama kali ada bulan, pertama kali ada matahari, pertama kali ada surga, pertama kali ada neraka, tentu ada di benak kita. Entah berapa ribu tahun yang lalu Allah menciptakan bulan, berapa ribu tahun yang lalu Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka, dan seterusnya. Nah, kapan mulai ada Allah? Ini pun sama. Untuk yang punya pikiran seperti itu, segera buang, nyahkan. Karena tidak ada waktu di mana Allah belum ada. Karena waktu itu sendiri yang menciptakan siapa? Yang menciptakan waktu. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Itu semua ciptaan siapa? Nah, ciptaan Allah. Kalau Allah tidak ada, ya nggak ada waktu. Maka pertanyaan, kapan Allah mulai ada? Kapan, di mana, waktu di mana Allah belum ada? Ini pertanyaan bodoh. Ya. Nah, disinilah maksud dari wal awwalu wal akhiru. Dialah yang paling awal dan yang paling akhir. Tidak ada yang mendahului dia. Segala sesuatu termasuk waktu itu ada setelah Allah. Berarti tidak terjangkau oleh akal kita kapan mulai adanya Allah. Ketika tidak terjangkau, sudah ya. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah pencipta. Allah tahu persis terhadap apa yang dia ciptakan, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Komputer itu nggak tahu apa-apa terhadap si pembikin komputer, kecuali program yang sudah dia dimasukkan oleh si pencipta komputer itu. Dimasukkan program misalnya, ya, dia bisa jawab. Yang bikin kamu siapa? Kamu pertama kali diciptakan, dibikin tahun berapa? Speknya apa saja? Dia bisa jawab. Kenapa? Karena dimasukkan program di situ. Selebihnya dia tidak tahu. Ya. Yang menciptakan engkau, yang membuat engkau, wahai komputer, masa lalunya seperti apa, lahir di mana? Kalau nggak dimasukkan program, dia nggak tahu. Itu komputer dengan manusia sama-sama makhluk. Bagaimana kita dengan Allah? Kita makhluk, Allah bukan makhluk. Allah khalik, Allah pencipta. Maka lebih gelap lagi bagi kita semua manusia. Allah itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa, gelap segelap-gelapnya. Nggak ada yang tahu. Tahu dari mana? Ya? Kecuali yang sudah dimasukkan istilah tadi programnya itu. Ya. Allah masukkan pengetahuan kepada kita semua bahwa Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Aku bersemayam di atas arsy. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aku akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, dan seterusnya. Itu semua kita terima apa adanya dari Allah, tanpa takwil, tanpa taktil, tanpa tahrif, tanpa tafwid. Kita terima apa adanya dan mengikuti kaidah bahasa Arab. Jangan mengikuti kaidah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apapun. Harus kita ikuti kaidah bahasa Arab. Maka wahuwa ma'akum aynama kuntum, kaidah bahasa Arab. Jangan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia,
barangkali Allah ada di mana-mana. Karena dimanapun ada kita, di situ ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti kita di masjid, Allah ada di masjid. Kita di gereja, Allah ada di gereja. Kita di pasar, Allah ada di pasar. Itu kalau difahami Indonesia. Tapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah bahasa Arab. Maka harus kita fahami dengan kaidah bahasa Arab, bahwa orang Arab sering mengatakan kunna namsi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan apa? Bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apa maksud kalimat ini? Semua kita tahu maksud kalimat ini adalah malam itu mereka berjalan di bawah sinar bulan terang. Bukan bulan itu turun ikut berjalan-jalan bersama mereka. Tentu bodoh sekali pengertian seperti ini. Kalimatnya apa? Wal qamaru ma'ana, bulan bersama kita. Orang Arab, kaidah bahasa Arab. Maka Allah selalu bersama kita. Bukan berarti Allah ada di masjid, Allah ada di pasar. Tidak. Allah berada di satu tempat, yaitu di atas arsy. Tidak pernah kemana-mana. Dengan segala kemuliaan dan keagungannya, Allah berada di situ, bersemayam di situ. Bukan duduk menempel di arsy, bukan. Tapi berada jauh di atas arsy. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Ya. Karena salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluknya, tidak menempel dengan makhluknya. Tidak ada makhluk yang menempel pada diri Allah. Seluruh makhluk jauh di bawah Allah. Ya. Fa'idha wajada ahadukum dhalik, ketika salah seorang dari kalian mendapati itu, mengalami itu, ada terbersit dalam angan-angannya siapa yang menciptakan Allah, maka falyakul amantu billahi wa rasulih, maka cepat-cepat ucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Taulah kita bahwa beriman adalah menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Bahwa Allah membolak-balikkan hati kita semua dengan dua jarinya. Kita terima apa adanya. Tidak mungkin kita bisa memahami kalimat itu balikkan ke sebelah sini, yang ini dibalikkan ke sebelah sini. Akal kita tidak bisa mencerna. Maka beriman adalah menerima apa adanya, bahwa Allah betul-betul membolak-balikkan hati anak Adam dengan kedua jarinya. Ketika dibalikkan ke arah yang taat, maka tiba-tiba kita ingin taat. Ketika dibalikkan ke arah yang maksiat, maka kita bermaksiat. Disinilah Nabi selalu berdoa, mohon supaya dibalikkan ke arah yang taat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku ke agamamu, taat kepada engkau. Ya. Karena seorang yang taat adalah orang yang dikehendaki taat oleh Allah. Orang yang bermaksiat adalah orang yang dikehendaki maksiat oleh Allah. Ketika seseorang ingin bermaksiat tapi ingin jadi orang baik, ingin jadi orang saleh, ingin masuk surga, dan mereka melakukan sesuatu, ada di antara mereka yang tidak makan berhari-hari, ada di antara mereka yang tidak mau menikah. Dia tahan keinginannya untuk menikmati kecantikan seorang wanita, dia tahan-tahan. Demi apa? Demi mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Mereka datang ke satu tempat, mereka kumpulkan orang-orang tua, orang-orang miskin, disantuni. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan.
dan akhirnya mereka masuk neraka. Itu yang dinyatakan oleh Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka berusaha susah payah, nasibah, tapi akhirnya mereka masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki mereka masuk surga. Allah tidak menghendaki memberikan hidayah kepada mereka. Allah menghendaki mereka sesat. Jadilah mereka sesat. Ya. Sebaliknya, ada orang awalnya tidak mau taat. Dia caci maki Rasulullah, dia jelek-jelekkan Rasulullah, bahkan kalau ada kesempatan dia mau bunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah ingin menghendaki dia masuk surga, maka Allah berikan hidayah kepada dia, akhirnya masuk Islam, akhirnya masuk surga. Dan itu banyak sekali. Ini dinyatakan oleh Allah lewat lisan Nabi SAW bahwa ada orang yang diikat, tangan dua-duanya diikat dengan tali, dengan tambang, ditarik-tarik. Dia tidak mau. Ya kalau mau ngapain ditarik, ya kan? Dia ditarik-tarik karena dia tidak mau digigit-gigit itu tambangnya. Ingin lepas dari talinya itu. Terus ditarik terus. Antum tahu ditarik kemana? Ditarik kemana? Ke surga. Ke surga. Dia tidak tahu kalau akhirnya dipaksa ke tempat yang luar biasa kenikmatannya, luar biasa pemandangannya, kelezatannya, bidadarinya, dan seterusnya. Ya. Dan itu banyak. Ya. Nah, disinilah kita tidak boleh sombong. Pokoknya kalau saya pengen baik, taat, ya pasti masuk surga. Ya. Orang-orang yang tidak masuk surga ya karena mereka nggak mau. Kata siapa? Ya, saya kira tidak ada orang yang tidak ingin masuk surga. Bahkan syubhat ini melanda sebagian kaum muslimin Khawarij. Mereka mengira dengan bom bunuh diri itu akan berakhir dengan surga. Mereka mengira seperti itu. Kalau tidak, saya kira mereka tidak akan mau. Konyol sekali kan? Perbuatan ini konyol sekali, bodoh sekali. Apa kerugian orang-orang kafir dari ulah mereka? Nggak ada. Apa keuntungan kaum muslimin dari ulah mereka? Nggak ada. Yang ada kaum muslimin dirugikan dengan ulah mereka. Jadi dicaci maki, dicurigai, disorot, diselidiki. Asal berjenggot, asal pakai cadar, asal celana cingkrang, dicurigai. Ini gara-gara ulah mereka. Jadi mereka itu bukan merugikan orang-orang kufar, tapi merugikan kaum muslimin sendiri. Nah, saking bodohnya. Kenapa mereka lakukan ini? Karena syubhat. Mereka mengira mereka dibodoh-bodohi oleh gurunya dan teman-temannya bahwa dengan ini pasti akan masuk surga. Ya. Inilah syubhat. Fa inna dzalika yadhhabu anhu. Dengan demikian setan itu akan pergi. Maka sekali lagi tidak mungkin kita bisa selamat dari tipu daya setan tanpa apa kemarin? Tanpa wahyu. Satu-satunya cara agar kita menang melawan setan adalah wahyu. Mau berpikir, mau cerdas, jenius, IQ di atas rata-rata, kalau tanpa wahyu tidak mungkin bisa menang melawan setan. Ya. Walaupun bodoh, IQ jauh di bawah rata-rata, tapi pakai wahyu, insya Allah selamat. Insya Allah menang melawan setan. Ya. Kemudian riwayat dari Ibn Abbas, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhul Hasan wal Husain
Ibnu Abbas menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlindungkan Hasan dan Husain. Sunnah bagi kita ketika melihat bayi baru lahir untuk memperlindungkan bayi itu dari syaitan. Kenapa? Karena tidak ada bayi yang lahir yang tidak disentuh oleh syaitan. Setiap bayi yang lahir disentuh oleh syaitan, maka pasti menangis, kecuali dua orang. Siapa? Nabi Isa dan ibunya Maria. Selain dua orang itu, ketika lahir pasti disentuh. Ya. Syaitan tidak akan membiarkan setiap yang lahir dibiarkan baik, dibiarkan masuk surga, dibiarkan soleh, dibiarkan bertakwa. Tidak. Syaitan pasti berusaha untuk menyesatkan. Nah, sunnah untuk memperlindungkan bayi dari syaitan, contohnya apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap Hasan dan Husain. Ini Sibtu Rasulillah, bukan hafid. Dua-duanya cucu, ya. Kalau bahasa kita cuma ada cucu, ya. Cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak perempuan, sama kan? Sama-sama cucu. Bahasa Arab beda. Ada sabtun, ada hafid. Kalau dari anak perempuan, sabtun. Kalau dari anak laki-laki, hafid. Maka Hasan Husain bukan hafidu Rasulillah, tapi sibtu Rasulillah, cucu Rasulullah, tapi dari anak beliau yang perempuan, yaitu Fatimah. U'idhukuma bikalimatillahi tammati, aku perlindungkan kalian berdua, Hasan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sekali lagi, kalimat Allah yaitu Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, bukan makhluk. Kalau Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu makhluk, karena bukan Allah pasti makhluk, berarti Nabi telah mengajarkan doa syirik. Doa syirik, ini doa syirik berarti, karena minta perlindungan kepada makhluk kan syirik. Aku berlindung dengan penjaga pohon besar ini, yang dimaksud bukan Allah, syirik. Berlindung dengan penunggu pantai selatan ini, padahal yang dimaksud bukan Allah, syirik. Ya. Berlindung hanya boleh kepada Allah. Maka kalimat-kalimat Allah bukan makhluk, bagian dari Allah. Seperti tangan Allah, wajah Allah kan bukan makhluk, itu bagian dari Allah. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Perlindungkan dari apa? Min kulli syaitanin, dari semua syaitan, dari setiap syaitan. Wahammatin, dan dari binatang berbisa. Ada ular, ada kalajengking, ada binatang-binatang lain yang berbisa. Wa min kulli ainin lammatin, dan dari setiap mata yang lamah, mata yang jahat. Ada istilah ain. Ain ini kadang-kadang tidak disadari oleh yang bersangkutan. Ya, ada seorang sahabat yang mempunyai ain. Kemudian ketika mereka di satu tempat, salah satu sahabat membuka bajunya, mungkin mau ganti baju gitu ya, sama-sama laki-laki. Si fulan ini takjub dengan badannya seorang sahabat ini. Dia melihat dengan takjub, bagus badannya, kulitnya putih bersih. Tidak serang lama sakit.
tidak selang lama sakit. Berarti yang melihat ini mempunyai aib, dan itu bisa membuat sakit bagi orang yang dilihat gitu. Ini salah satu doa agar kita selamat, agar bayi kita selamat dari ain. Wa min kulli ainin lammatin. Oleh karena itu Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya ketika akan masuk Mesir. Ceritanya panjang. Terjadi musim paceklik panjang, bertahun-tahun tidak hujan, tidak ada makanan di Syam, sedikit sekali, sedangkan di Mesir luar biasa atas usul Nabi Yusuf. Kemudian beliau menyuruh anak-anaknya ini untuk membawa barang-barang berharga, mungkin emas, perak, apa, ditukar dengan makanan. Berangkatlah ya 11 putra beliau, dan kita tahu putra beliau luar biasa, ganteng-ganteng, tampan-tampan, luar biasa. Maka beliau memerintahkan kepada anak-anaknya, jangan masuk Mesir bergerombol, ya, wadkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah ke Mesir jangan dari satu pintu gerbang, tapi dari beberapa pintu. Jangan bergerombol, jangan menimbulkan perhatian, sebab kalau bergerombol 11 orang tampan-tampan, ganteng-ganteng, luar biasa, ini menimbulkan perhatian dan bisa terkena air gitu. Tafsiran yang ada diantaranya Ibnu Katsir menyatakan bahwa beliau memerintahkan ini, berpesan ini agar anak-anaknya tidak terkena air, karena saking tampannya, saking gantengnya ya. Ini salah satu doanya. Kemudian kisah yang sahabat tadi, maka yang punya ain ini disuruh berwudu, kemudian sisa wudunya itu diminumkan kepada yang sakit atau dimandikan. Dengan asbab seperti itu, insya Allah bisa sembuh ya. Dan ketika kita membaca doa ini, maka sudah cukup, dan tidak perlu lagi khawatir yang berlebihan ya. Dan sepanjang sejarah yang ada berdasarkan dalil, yang terkena ain itu adalah manusia ya, nggak ada mobil kena ain gitu ya. Ini motor saya mogok mulu kayaknya kena ain, ini hulu ya, ini berlebihan ya, karena kan kita mulai dengar itu ada yang diruqyah, mobil mogok diruqyah, ini jelas batin ya. Thumma yaqul, kemudian Nabi bersabda, hakadha kana abi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam yu'awwidu Ismail wa Ishaq. Rupanya Nabi meniru, rupanya Nabi mencontoh. Wa ma kuntu bid'an minar rasul, karena aku tidak membuat bid'ah dari para rasul itu. Berarti beliau tidak membawa hal yang baru, beliau hanya mengikuti para nabi, para rasul terdahulu. Kalau toh ada yang baru, itu nasih mansuh, bukan bid'ah, bukan mengada-ada. Wa ma kuntu bid'an minar rasul, aku tidak membuat bid'ah dari para nabi, para rasul ya. Berarti bid'ah itu memang tercela. Setelah Nabi mengucapkan kalimat itu, u'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Nabi mengatakan, inilah yang diucapkan oleh ayahku. Siapa? Nabi Ibrahim. Tahulah kita bahwa kakek buyut
ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, bisa disebut ayah. Kedudukannya seperti ayah. Dalam hal apa? Dalam hal mahram, dalam hal wali, dalam hal waris, bisa menggantikan ayah. Dan termasuk dalam hal pahala. Ketika saya melakukan ibadah, ayah saya dapat pahala, maka kakek saya juga dapat, buyut saya juga dapat, dan begitu seterusnya. Ya. Inilah yang dilakukan oleh ayahku Ibrahim alaihi salatu wassalam, yu'awwidhu Ismail wa Ishaq, memperlindungkan dua putranya yaitu Ismail dan Ishaq. Ismail dari Hajar, Ishaq dari Sarah. Walaupun sah istri pertama, tapi belakangan punya anak Ishaq. Yang punya anak duluan justru istri kedua Hajar, yaitu Ismail, dan awalnya adalah budak. Hajar itu awalnya adalah budak. Budaknya siapa? Budaknya Sarah, bukan budaknya Nabi Ibrahim. Budaknya Sarah diberikan oleh raja yang tadinya mau berbuat kurang ajar terhadap Sarah, tapi Allah membikin tangannya, kakinya, mulutnya, matanya, badannya tidak bisa bergerak. Ya, setelah masuk ke dalam kamar ingin menjamak Sarah, Allah takdirkan kaki, tangan, seluruh badan si raja ini tidak bisa bergerak. Ya. Ketika Sarah memaafkan, dia kembali normal, lalu berbuat jahat lagi, tidak bisa bergerak lagi 3 kali berturut-turut, maka dilepas dan Sarah diberi hadiah, yaitu seorang budak wanita bernama Hajar, yang akhirnya dinikahi oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Padahal ini tidak boleh dalam syariat Islam, tapi boleh di syariat Nabi Ibrahim. Ini bukan berarti Nabi Muhammad SAW membuat bid'ah, tidak, tapi nasih mansuh. Beda antara nasih mansuh dengan bid'ah. Kalau bid'ah jelas mengada-ada tanpa dalil. Ini nasih mansuh tentu berdasarkan dalil. Dan memang ada beberapa dalam masalah hukum fikih yang berbeda, termasuk hukuman bagi pencuri. Kalau menurut syariat Nabi Ibrahim, orang yang mencuri dan ketahuan dengan bukti dan saksi yang kuat, maka si pencuri harus menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Tentu berbeda dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ambari, al-hammatu itu apa? Lammatu itu apa? Ya. Qala Mutarrif, berkata Mutarrif, nazartu fa idza ibnu Adam mulaqqa baina yaday Allahi azza wa jal wa baina iblis. Aku melihat bahwa anak Adam itu, seluruh manusia ini, saya kira istilah anak Adam diterima oleh seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin. Ya. Bahkan sampai kalau Yahudi dan Nasrani jelas ya, bahkan sampai Buddha, Hindu menerima istilah anak Adam, ya, bahwa kita semua ini dari seorang manusia bernama Adam dengan istrinya Hawa. Nazartu fa idza ibnu Adam, aku melihat bahwa anak Adam itu berada di antara dua, berhadapan kepada Allah dan berhadapan baina yaday iblis,
berhadapan dengan iblis, ya. Antara Allah dengan iblis, antara iblis dengan Allah, seluruh anak Adam. Sebagaimana dalil tadi bahwa tidak ada manusia yang dibiarkan oleh setan, oleh iblis, tidak ada yang tidak disentuh kecuali dua tadi. Faman syaa ayyasimahu asamahu. Faman syaa ini fa'ilnya bukan man tapi Allah. Barang siapa yang Allah ingin lindungi, terlindung dia. Allah lindungi. Jadi di sini yang aktif Allah, bukan manusianya. Keliru perkataan sebagian orang yang mengatakan siapa yang ingin selamat ya selamat, siapa yang ingin surga surga, kalau neraka ya memang dia maunya neraka. Sering kita dengar seperti itu. Tujuannya ingin menghilangkan sifat zalim pada Allah. Sebab menurut mereka kalau Allah menghendaki kita semua masuk neraka, menghendaki bayi yang masih merah masuk neraka, seolah Allah zalim. Mereka lupa bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah tidak mungkin zalim. Ya, mereka lupa itu. Mereka menganggap ini bayi merah, Allah menghendaki bayi merah ini pasti masuk neraka, berarti Allah zalim. Kita jawab tidak. Ahlu sunnah menjawab tidak. Karena bayi merah ini punya siapa? Yang menciptakan siapa? Allah. Allah siksa ciptaan dia sendiri. Sering saya contohkan, saya membuat mainan. Setelah saya bikin mainan itu, saya banting, saya injak-injak, saya bakar, saya zalim apa tidak? Tentu tidak. Mainan-mainan saya yang bikin. Padahal mainan makhluk, saya makhluk. Apalagi kita semua ini, termasuk bayi itu makhluk. Allah bukan makhluk, Allah khalik. Allah menyiksa punya dirinya sendiri. Allah menyiksa ciptaan dia sendiri. Zalim dari mana? Kecuali kalau bayi merah ini yang menciptakan si fulan, bukan Allah, lalu diambil oleh Allah, disiksa oleh Allah, baru Allah zalim. Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah berhak untuk menyiksa segala sesuatu. Seandainya hari ini semuanya Allah masukkan ke dalam neraka, Allah tidak zalim, orang milik sendiri. Di sini banyak dari kita yang merasa besar gitu, merasa ada apa-apanya di hadapan Allah gitu loh. Padahal kita semuanya nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa mengatakan kalau Allah begini zalim dong? Berarti seolah kita ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kecil semuanya bagi Allah. Akan diapakan oleh Allah terserah Allah. Maka betapa untungnya kita, betapa bahagianya kita, betapa bersyukurnya kita kalau sampai Allah menghendaki kita masuk surga. Kalau Allah menghendaki kita masuk neraka, nggak ada masalah. Nggak ada masalah bagi Allah. Kecil. Dan tidak ada yang menangisi, tidak ada yang meratapi. Jibril, Mikail, para malaikat, tidak. Semuanya berpihak kepada Allah. Nantinya di akhirat, ya. Kan surga neraka adanya di akhirat. Tidak. Maka jangan merasa kita ini punya harga di hadapan Allah. Nggak ada apa-apanya. Ya. Maka jangan dikira dengan kita sholat, dengan kita puasa, dengan kita zakat, dengan kita haji, menjauhi maksiat, pasti masuk surga. Tidak. Tidak. Surga neraka Allah yang menentukan. Dan sudah ditentukan sebelum kita lahir. Jangan bilang sebelum pas ketika di perut ibu kita, tidak. Bahkan juga jangan bilang ketika kita berada di sulbi ayah kita, sulbi kakek kita, bukan juga. Tapi justru kita sudah ditentukan surga neraka kita ketika kita masih berada di sulbinya Nabi Adam. Berapa ribu tahun yang lalu hanya Allah yang tahu. Kita semua kan pernah berada di satu tempat, yaitu di sulbinya Nabi Adam. Nah, ketika kita semua berada di sulbinya Nabi Adam, Allah sudah tentukan
Ini nih surga, ini surga, ini surga, ini neraka, ini neraka, ini surga, ini neraka. Ya, Allah usap dengan tangannya yang mulia dengan mengatakan inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Allah usap sekali lagi dengan mengatakan inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Dan apa yang Allah rencanakan tidak mungkin gagal. Apa yang Allah ucapkan tidak mungkin sia-sia, omong kosong, pasti terjadi. Ya. Maka di sini kalimatnya faman syaa'a ayyasimahu asamahu. Kalau Allah ingin si fulan ini dilindungi, Allah lindungi, selamat dari iblis. Karena kan ada di situ Allah, di situ iblis. Wa in tarakahu dhahaba bihi iblis. Yang selain itu yang ditinggalkan maka diambil oleh iblis. Ya. Jadi betul-betul kita ini tidak ada harganya. Maka yang paling bisa kita lakukan adalah memohon, berdoa, merengek. Itu yang paling tepat kita lakukan. Bahkan untuk sholat saja, untuk puasa saja, untuk taat kepada Allah, kita juga harus memohon, merengek. Ya seperti tadi, sabit qalbi ala dinik. Ya. Jadi untuk taat kepada Allah, kita minta kepada Allah. Untuk selamat dari maksiat, kita minta kepada Allah. Jangan merasa kita punya kekuatan, ada apa-apanya. Ya. Bismillah ya Allah, saya akan menjadi orang taat. Insya Allah bisa. Ini sombong. Bismillah ya Allah, saya akan menjadi orang soleh, saya akan berusaha, insya Allah bisa. Ini sombong. Tanpa kehendak Allah, sujud satu kali nggak akan bisa. Kita bisa sujud karena Allah mengizinkan kita sujud. Kalau tidak, tidak bisa. Dan nanti akan terlihat ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ada orang yang mau sujud nggak bisa-bisa. Setiap mau sujud terpental ke belakang, mau sujud terpental ke belakang. Ya. Hari ini kita tahu bahwa orang yang sujud, orang yang baca Al-Quran, berarti dia ditolong oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Betapa bahagianya ketika kita termasuk yang ditolong. Maka wajib kita bersyukur, bukan membanggakan diri. Ya. Apa yang mau dibanggakan? Orang semuanya datang dari Allah. Kita bisa sholat, Allah yang tolong kita. Kita bisa puasa, Allah yang tolong. Apa yang kita banggakan coba? Ya Allah, saya sudah beramal. Amalmu siapa yang bikin? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula apa? Perbuatan kalian. Jadi yang diciptakan oleh Allah bukan cuma kita, tapi sholat kita ciptaan Allah, puasa kita ciptaan Allah, zakat kita, haji kita, umrah kita, jihad kita, itu semua ciptaan Allah. Apa yang bisa kita banggakan? Yang ada bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ditakdirkan sebagai hamba yang soleh. Alhamdulillah tidak ditakdirkan menjadi orang Amerika misalnya, Jepang, Eropa yang kafir-kafir itu. Kita bersyukur. Wa hukiya an ba'di salaf annahu qala li tilmidihi. Hukiya dengan sigot tamrid, bukan sigot jazm. Diriwayatkan, dihikayatkan, dikisahkan dari sebagian kaum salaf bahwa ada seorang guru, syekh, menguji muridnya. Qala li tilmidihi, ma tasna'u bisyaitani idza sawwala lakal khataya. Syekh ini, guru ini bertanya, menguji kepada muridnya, apa yang akan engkau lakukan kalau setan itu bikin tipu daya atas kesalahan-kesalahan yang engkau lakukan. Salah, tapi disawwalalaka, ditazyin, dibikin seolah bagus, gitu. Dijawab oleh muridnya, ujahiduku, saya akan bersungguh-sungguh.
Ya, dengan akal saya, dengan ilmu saya akan bersungguh-sungguh supaya saya bisa tahu bahwa salah itu salah, batil itu batil, hak itu hak. Gurunya bertanya lagi, fa'in ada, kalau dia balik lagi, nipu lagi, goda lagi, dijawab, ujahiduhu, saya akan lawan lagi, saya akan berjihad melawan setan itu. Gurunya bertanya lagi, fa'in ada, kalau dia balik lagi, kan setan bukan sekali dua kali, ribuan kali, jutaan kali, dan tidak pernah bosan terus mendatangi kita, menggoda kita, menipu kita. Dijawab oleh muridnya, ujahiduhu, 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 saya akan lawan, saya akan berusaha untuk melawannya terus. Gurunya mengatakan, hadza yaqul, terlalu panjang, lelah engkau, capek ya, kalau begitu terus capek, lelah, panjang sekali. Gurunya ini membuat umpamaan, ara'aita in mararta bi ghanamin, bagaimana seandainya engkau melewati sekumpulan ghanam, sekumpulan sekawanan ternak. Biasanya ternak itu ada apanya? Ada anak gembalanya, ada yang menggembalanya ya, ada biasanya anjingnya gitu. Maka kita boleh memelihara anjing untuk menjaga ternak ya. Anjing tentu terlatih, dia tahu mana tuannya, mana musuh, mana orang yang tidak dikenal gitu. Ini ada sekawanan kambing dengan penggembalanya dan dengan anjing ya. Engkau lewati itu, engkau melewati, lalu fanabahaka kalbuha, engkau diserang, digonggong oleh anjing, mengira bahwa engkau mau nyuri. Anjing kan bawaannya curiga, asal dia tidak kenal. Aw mana'aka minal abur, atau si anjing ini menahan engkau supaya engkau tidak bisa lewat jalan itu. Engkau kan cuma mau lewat, ditahan oleh si anjing ini ya. Ma tasna'u, apa yang engkau lakukan ya. Dijawab mirip seperti jawaban tadi, ukabiduhu wa arudduhu jahdi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, melawan anjing itu ya. Dijawab oleh gurunya sama dengan hadza yatulu alaik, ini terlalu panjang, terlalu lelah, terlalu melelahkan. Ada cara yang mudah. Apa? Ista'in bisahibil ghanam, minta tolong sama yang menggembala itu. Anjing ini pasti nurut sama penggembalanya, itu cerdas ya. Pak, tolong ini anjingnya mau nyerang saya, kata si penggembalanya, langsung dihusus, selesai. Ini maksud beliau, bahwa kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah, kita lawan setan itu, kita lawan setan itu, kita lawan setan itu, lelah, capek, dan rata-rata setannya yang menang, kitanya yang kalah. Maka cara terbaik bagaimana? Mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, itu cara terbaik. Lalu Allah tolong. Ketika Allah tolong, otomatis kita selamat dari zina, selamat dari khamar, selamat dari riba. Kita akan menjadi orang yang merasa rugi ketika tertinggal sholat berjamaah. Kita akan menjadi orang yang merasa rugi ketika tidak sedekah dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah sudah tolong kita. Intinya Allah mau nolong apa tidak ya. Ini cara dari wahyu, bagaimana agar kita selamat dari tipu daya setan, tipuan iblis. Wa'lam anna masala iblisa ma'al muttaqi wal mukhallati ka rajulin jalisin baina yadayhi ta'am. Beliau membuat perumpamaan. Sesungguhnya perumpamaan iblis bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama dengan mukhallid. Bertakwa ini melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, yang walaupun yang minimal itu sudah disebut bertakwa ya.
salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat haji kalau dia mampu, jauh dari zina, khamar, judi dan seterusnya. Walaupun tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah salat tahajud, tidak pernah salat duha dan seterusnya. Itu sudah disebut dengan bertakwa. Sebaliknya, ketika seseorang banyak melakukan amalan-amalan yang mustahab, Senin Kamis tidak pernah ketinggalan, salat duha tidak pernah ketinggalan, tapi dia masih makan riba, kasabnya riba, takwa apa bukan? Sudah takwa apa belum? Belum. Karena ada yang haram yang dia lakukan. Jadi syarat minimalnya adalah perintah Allah yang wajib sudah dilaksanakan, larangan Allah yang haram sudah ditinggalkan. Bertakwa dia. Ya. Dan mukhallid ini salat, puasa, zakat, tapi masih minum khamar. Itu. Masih suka berjudi misalnya. Ini mukhallid. Belum bertakwa, tapi muslim, mukmin. Ya. Karajulin jalisin baina yadayhi ta'am. Seperti seseorang yang sedang duduk dan di hadapannya ada makanan. Wa marra bihi kalbun, lalu lewat seekor anjing. Faqala lahu ikhsa. Lalu si laki-laki ini, si orang ini mengusir anjing itu. Fadhahaba, anjing itu pergi. Ya. Famarra bi akharin baina yadayhi ta'amun wa lahmun fakullama aqsahu lam yubrih fal awwalu mithlu muttaqi yamurru bihi syaitan. Contoh kedua, ada orang yang duduk di hadapannya ada makanan, ada daging, kemudian setiap kali datang anjing dia tidak sanggup mengusirnya. Jadi yang satu selamat, udah diusir selesai. Ini anjing yang melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan mukhallid. Ya. Maka jika antum selama ini telah melaksanakan semua kewajiban, dan ini harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, antum mengira bahwa ini tidak wajib, ternyata wajib. Seperti saudara-saudara kita, sebagian mengatakan jenggot tidak wajib, isbal tidak haram, salat berjamaah tidak wajib. Mereka mengira sudah bertakwa. Yang penting salat, puasa, zakat, haji. Maka sekali lagi harus dengan ilmu. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Yang kedua, mana yang haram, mana yang tidak haram. Seperti sebagian saudara-saudara kita, salat, puasa, zakat, haji, bahkan ustadz, bahkan kiai haji, tapi masih mendengarkan musik, masih merokok. Mereka mengira bahwa ini tidak haram. Berarti sekali lagi harus dengan ilmu. Ilmu yang hak, qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah. Itu ilmu. Nah, orang yang sudah bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, maka insya Allah selamat. Diibaratkan mengusir anjing langsung pergi. Beda dengan yang mukhallid tadi, salat, puasa, zakat, haji, tapi kadang-kadang masih suka minum khamar, kadang-kadang masih suka berjudi. Maka anjing itu tidak mau lepas, masih sekitar itu. Maka besar kemungkinan anjing itu bisa memakannya. Ya. Terakhir, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Selesai bab ini. Kita nanti masuk bab baru, bab keempat, tentang makna talbis dan makna gurur. Ya, mirip tapi ada perbedaan. Wallahu a'lam.
Ya, sebelum ditutup ada pertanyaan?